Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tak lupa selalu kita ucapkan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan di dunia ini. Yang tertitik pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu berkah yang luar biasa yang patut untuk kita syukuri. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, agar di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau, agar kita selamat dari neraka Jahanam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan kami ingin menyampaikan sesuatu hal tentang takhiyatun nafs atau penyucian jiwa ala Profesor Kunto Wijoyo, seorang tokoh dari Persyarikatan Muhammadiyah, dan juga beliau berasal dari kota kita tercinta, dari Klaten Bersinar, dan beliau juga salah satu guru besar di Universitas Gadjah Mada. Beliau menyampaikan bahwasanya ada 3 dimensi dalam penyucian jiwa untuk meraih nilai-nilai profetik atau sifat-sifat kenabian. Beliau menyebutnya dengan sosioprofetik. Yang pertama adalah dimensi transendensi. Apa itu transendensi? Yaitu adalah antara hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Allah Azza wa Jalla. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Khalik. Salah satunya adalah dengan ibadah puasa itu sendiri. Karena Allah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Allah Muhammad SAW berkata, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bih. Bahwasanya setiap amal anak cucu Adam itu adalah untuknya kecuali illa siyam, kecuali puasa. Karena puasa itu hanya untukku, untuk Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, sebuah hadis ini menegaskan bagaimana puasa ini termasuk ibadah yang sangat intens antara Sang Pencipta dengan makhluknya, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang baik ini kita jadikan momentum, kita jadikan kesempatan emas untuk memperbaiki ketakwaan kita, kedekatan kita, keintensian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan caranya? Kita perbaiki sholat 5 waktu kita perbaiki tadarus kita perbaiki belajar kita perbaiki sholat sunnah kita, dan lain sebagainya. Terutama kita tingkatkan kualitas dari puasa kita itu sendiri. Kemudian yang kedua,
adalah dimensi liberasi. Apa itu dimensi liberasi? Liberasi ini berbicara tentang bagaimana kita mengontrol dari cengkraman hawa nafsu. Karena pada dasarnya dalam tubuh manusia itu ada hal atau ada entitas yang dinamakan dengan hawa nafsu. Dan itu sudah qadarullah, sudah kodrat manusia. Jika manusia tidak mempunyai hawa nafsu, maka dikatakan itu tidak normal dan dia bukan manusia. Tapi permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk mengontrol cengkraman hawa nafsu itu sendiri. Kalau kita menghilangkan, tidak bisa. Nah, orang-orang mengatakan dengan general bahwasanya kita disuruh untuk sabar, disuruh untuk taat, dan lain sebagainya. Tetapi dalam secara logika, secara matematis, bahwasanya ada 3 unsur dalam tubuh kita ini yang sangat mendominasi. 1 hawa nafsu, 2 akal, yang ketiga hati. Maka caranya adalah ketika kita ingin mengontrol emosi kita, menurunkan hawa nafsu kita, maka tonjolkanlah hal yang lain, yaitu adalah akal dan hati kita. Bagaimana caranya? Akal ini adalah satu entitas yang sangat kuat dalam diri manusia. Makanannya itu cuma satu, yaitu adalah ilmu. Maka ketika kita semakin rajin untuk belajar, bertolabul ilmu, maka akal kita ini akan semakin sehat. Dia mendapatkan nutrisi yang jauh lebih baik dan jauh lebih sehat dan sangat waras. Maka orang sering mengatakan bahwasanya ada orang bodoh dan sebagainya. Sebenarnya bukan bodoh, karena dia jarang memberikan nutrisi kepada akalnya. Yang kedua adalah hati atau qalbun. Hati itu pakanannya cuma satu, zikir. Zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita mengucap tasbih, istighfar, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Maka ketika 2 entitas ini ditonjolkan secara matematis, 1 entitas ini akan kalah dengan 2 entitas yang lain, yaitu adalah akal dan hati kita. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, dimensi humanisasi, atau orang sering mengatakan hablum minan nas. Ketika kita ingin menimbulkan rasa empati dan simpati dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, maka kita harus menghatamkan, melewati 2 dimensi sebelumnya, transendensi dan liberasi. Hubungan kita dengan Allah harus kita selesaikan dulu. Kemudian pengontrolan hawa nafsu harus kita selesaikan dulu. Karena setelah 2 ini selesai, maka jiwa empati dan simpati kita akan timbul. Ketika ada manusia yang lain sedang sakit, kita akan tidak enggan untuk menjenguk dan membantunya. Ketika ada yang mempunyai gawe, kita tidak enggan untuk membantu, atau dalam bahasa Jawa kita untuk merewanginya. Dan hal yang ketika ada bencana dan yang sebagainya, maka akan timbul empati dan simpati. Dan itulah nanti yang akan menimbulkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, dan sekali lagi mari kita jadikan momentum untuk menghidupkan jiwa-jiwa kita, untuk menghidupkan akal-akal kita, dan menenteramkan hati-hati kita, agar kita menjadi hamba yang disebut dengan tawakal. Kita lebih sabar, kita lebih baik, kita lebih taat, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita menjadi paripurna dan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.